sampai wasit itu bisa kram di tengah pertandingan, berarti itu Pildun 2026 itu kan pasti beda banget. Nah, bedanya itu apa? Bakal kita kupas tuntas habis sampai semuanya pastinya cuma di program Salah Umpan. Kram ya? Kram, dia ada gitu. Itu di pertandingannya? Amerika, Australia, di injury time bahkan, dan yang bantuin tuh pemainnya. Oh. Jadi nggak ada tim medis lain, jadi kayak Kurang pemanasan. Atau mungkin panas mungkin ya pertandingannya. Cuacanya itu kan panas. Dan kayaknya pace-nya Amerika sama Aussie kemarin agak cepet. Wih, gila. Udah lumayan lah ya. Keren. Biasanya kita memulai dengan tanya apa kabar ya, tapi karena kita Bendino ketemu, Mas Freddy apa kabar? Dia sama seperti sebelum-sebelumnya. Baik ya Mas Freddy ya. Baik. Oke, jadi hari ini bakal barengan saya Tara Timotea. Ada Marcelino Saldo. Lanjut, ada Freddy Danta. Sama-sama Gilbert di sini. Oke. Kita tadi mau bahas apa tadi kamu bilangnya? Sekarang kita ini mau memulai dengan sebuah kita tuh happy banget. Oh iya? Karena ternyata sekarang Salah Umpan semakin ramai interaksinya. Betul. Karena fans seorang pemain. Bener banget. Terima kasih ya untuk keramaian itu. Bapak sabar Pak, tenang Pak. Sudah mengrespon nih. Tapi ternyata emang serame itu ya. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah berinteraksi di konten-kontennya kita. Karena kemarin itu ternyata nggak cuma rame di Instagramnya kita aja. Oke, ternyata tapi rame di Instagram pasangan-pasangan dari para pemain Portugal. Portugal lagi. Portugal lagi. Oke. Kenapa tuh? Karena kemarin ini saya yang diserang habis ini kayaknya. Ini kan cuma menceritakan ya. Tapi kan kita kan nggak ada di atas lapangan. Bahkan kita yang nggak ada di atas lapangan aja kena, apalagi yang di atas lapangan. Jadi kemarin itu sempat ada berita juga. Pacarnya Joao Neves, lalu kemudian istrinya Bruno Fernandes itu ternyata banyak diserang sama fans-fans yang mungkin ya, yang nyerang ini adalah fans-fans yang mungkin masih bocil, yang mungkin masih belum dewasa. Nggak usah takut-takut gitu lah dong. Kita ini pengalaman pertama saya Pak, balas-balasin komen-komen di Salah Umpan. Iya. Udah dirangkum analisanya, jadi bukan hanya statement cuma dari host-hostnya Salah Umpan ya. Jadi ini beritanya juga sudah terkumpul dan valid. Betul, karena udah rame, jadi banyak yang suruh untuk umpan ke Ronaldo. Tapi jujur, pemainnya juga di komen kena juga ya. Kena juga di postingannya ya? Bruno sama Vitinha semua di komen. Ayo passing ke Ronaldo. Kalian jangan cuma passing ke belakang aja, passing ke Ronaldo. Ya mungkin karena dicuekin jadinya langsung nyerang ke ini ya, IG-nya karena memang pasangan-pasangannya. Secara konten itu banyak yang ada yang nyerang Ronaldo, bilangnya kamu kok nggak ngapa-ngapain, pergerakan tanpa bola. Bener-bener tapi tanpa ada bola, momen yang konten yang di framing bahwa Ronaldo memang tidak dapat passing. Oke. Nah itu kan tergantung kalau orang cuma nonton framingnya Ronaldo nggak dapat bola, ya kan marah kan, berarti pemain tengahnya yang salah nggak ngoper Ronaldo. Tapi kan ada yang lihat bahwa memang Ronaldo posisinya nggak bisa dioper. Nah itu belain pemain tengahnya kayak itu ngehina Ronaldo, ngapain aja kamu di situ kan gitu. Kayaknya objektif yang kedua Pak, kayaknya Pak ya. Nah tergantung ya kan mau lihat yang mana sebenarnya, kita harus lihat kalau mau komentar harus lihat whole match-nya juga. Selain biasakan nonton pertandingan full ya teman-teman, jangan cuma dari klip-klip highlight aja dan akhirnya menyerang host ini yang membawakan acara Piala Dunia ini cuma ingin meramaikan aja kita. Benar banget. Dan kita memang seharusnya kita itu cover both sides. Jadi nggak bisa kita kayak ngelihat satu sisi aja gitu, nanti jadinya rame. Gitu ya. Tapi seru lah, kita seru-seruan aja di sini. Seru-seruan. Tapi masalahnya mau seru-seruan, ternyata fansnya itu nggak cuma fans Indonesia, tapi fans luar negeri pun fans Ronaldo ini belain Ronaldo segitunya, nyerangin semua orang, dan yang lucunya istrinya Ronaldo aja ketawa-ketawa doang. Iya karena kita juga baca ketawa-ketawa juga. Tapi yang marah adiknya Ronaldo. Adiknya Ronaldo marah, posting sampai dimarahin lagi sama Pepe. Betul. Itu kalau adiknya Ronaldo dipukul Pepe. Ronaldo yang maju sih kayaknya. Ronaldo pun kalah kayaknya. Takut ya. Tapi kalau dipukul Satpol PP nggak apa-apa ya, masih aman ya. Aman. Kayaknya lebih nyokotan Pepe. Satpol PP. Pepe lebih serem sih Pepe. Cuman ada Ronaldonya posting habis itu. Oh apa nih? Posting foto bersama. Pokoknya bahasa Portugal gitu ya. Dia ngomong intinya kayak unity apa kayak gitu. Tapi nggak ada Bruno, nggak ada Vitinha.
Oh. Di foto tersebut nggak ada Dia Bruno, nggak foto ada bersama videonya. latihan gitu, nggak ada Bruno, nggak ada video. Bukan, Mungkin lagi ke toilet. kawan-kawan kita harus mengerti bahwa Ronaldo itu paham dengan yang namanya sosial media. Iya. Iya, iya, Benar, iya, benar, Dia benar, followers benar. terbanyak di Instagram. Iya. Iya, Ngerti iya, dia iya. orang-orang medianya. Ngerti. Gitu. Ngerti kok. Jadi ya Sengaja juga dia kayaknya. mungkin. Karena Jadi dia kan ngejarnya subscriber sekarang. oh. Tuh, Kalau lihat di kan? IG kan dia sudah terbanyak kan. Mm. Betul. Manusia follower terbanyak. Iya. Subscriber kan dia baru mulai kan. YouTube-nya kan baru mulai. Dia bikin Karena- podcast juga ya kalau nggak salah ya. Bikin podcast. podcast. Nah, cuman kan dia tuh ngejar dalam seminggu udah berapa juta subscriber gitu kan. Pasti Sekarang udah cepet 80 lah ya. jutaan. Oh ya Ronaldo ya pasti Kenceng banget dia kenceng ngebut banget sih. dia. Perkembangannya hebat luar biasa. Dan gak cuma perkembangannya Ronaldo di YouTube dan subscribe-nya, ini ada perkembangan dari pertandingan yang bakal kita bahas di Yes. tanggal 12 Juni ya, mulai 12 Juni 20 yang mulainya dari jam 2 tadi ya. Itu ada pertandingan antara USA versus Australia. Ini yang aku bilang tadi ada wasitnya kram. Ya ini Amerika Serikat memang memastikan diri akhirnya melaju ke 32 besar ya. Udah pasti Yes. nggak sih? Udah pasti ya sih? Pasti ya. Karena kan memang World Cup kali ini nggak ngelihat selisih gol, tapi ngelihatnya Head to head to head. Oke. Jadi kalau memang si USA ini kan sudah menang lawan Australia, menang sama Paraguay. Iya. Yes. Betul. Sedangkan nanti kalau tinggal terakhir kan lawan Turki. Mm-mm. Kalaupun nanti poinnya sama dengan Australia ataupun Paraguay, Iya. itu yang di puncak pasti tetap USA karena lihatnya head to head. USA waktu lawan Australia siapa yang menang? Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke line up yang kemarin. Coba kita lihat line up-nya. Line up-nya ini kaptennya nggak main kan ya? Kaptennya main. US, Ya, kapten Kapten US nggak Amerika, Steve Rogers. Oh bukan dong. Pulisic. Pulisic. Tapi lumayan ya public figure Amerika kemarin lumayan ada datang-datang Iya, ya, iya, ada Tom benar. Cruise ada. Lumayan tersorot. Kayaknya memang diundang ya visit ke Oh, OL. Oh Yo, iya, Tom Cruise ada berarti udah SOW nonton 2 visit. kali berarti. Oh iya. Sebelumnya udah sempat Ya, nonton yang dia pertama waktu lawan nonton, Paraguay. Pak. Ternyata dia nonton terus ya. Ini formasinya Oke. 3-5-2 karena harus mengcover Pulisic yang Nah, betul. nggak ada, jadi yang dimasukin Pepi ya. Pepi. Nah, dong. Weh. Oh, itu tukul ya. Pepi tukul. Counternya tukul ya. Oke. Iya, tapi Pepi kayaknya ya kontribusinya Main cukup kendang. aja. Main kendang. Main kendang aja dia makanya cuma 6,1. Kemarin Balogan juga ya hampir ya. Kemarin dia ada punya beberapa peluang juga, Yes. tapi satunya dia yang berhasil bikin Burgess itu bunuh diri kan dari serangannya dia juga. Iya. Ya, betul. ada satu gol bundir ya. Kita bisa langsung lihat highlightnya aja Kita lihat selama next. match kemarin. Nah ini. Nah, itu kan diserang dari sisi kiri, Yes. terus ditarik, kena kakinya. Ini orang besar-besar ini emang susah dia. Iya. Susah Tapi bola-bola bawah, Bola-bola antisipasi bola bawah bawah. Iya, susah iya. dia. Tapi juga udah nggak bisa ngapa-ngapain kan di posisi itu. Kayak robot ya soalnya Yang ya. ngangkang bisa. Kaku. Dia kaku banget. Akhirnya bisa mencetak gol yang indah ke gawangnya sendiri dia. Iya bener, indah banget ya Dia- sebenarnya dia, ya kalau dia kan lari ke belakang, Iya. terus bolanya tuh ke deket kayak dia mau putar badan buat buang itu kayak berat karena kan tinggi. berat. Sulit ke samping juga sulit ya. Dia salah mengantisipasi umpan tarik dari Florian Balogun ya. Balogun. Balogun. Balogan. Balogun. Iya. Oke, itu ada di babak pertama ya, di menit 11 ya, awal-awal banget ya, dan langsung aja di highlight untuk gol yang kedua. Ini masih di babak pertama juga, Oh, di oke. hampir ending-ending nih menit ke-43. Ya. Bola muntah ya. Bola muntah dari Sergio Des, dia nyetak dari jarak jauh sebenarnya. Tendang, habis itu kena pemainnya ke depan, Australia. Oh iya. Iya, Bola naik ke atas bola ya. naik ke atas, sudah ada Freeman yang bener-bener free di depan dia. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya, Mm-mm. dia bisa mencetak gol dengan sundulannya dia tuh. Morgan Oke. Freeman ini. ya. Bukan. Bukan dong, Allah beda dong itu. lagi. Tuhan itu. Itu Tuhan tuh. Makanya bolanya turun ke dia kan karena Oke. dia Tuhan ternyata. Turun dari langit ke Pakai Freeman. tangan Nah oke, overall dari match yang kali ini tuh sudah terprediksi kah untuk kalian dengan skor segini, dengan pace mainnya segini? Kayaknya memang USA tetap membuktikan bahwa dia bisa konsisten gitu Iya, ya. benar. Dari Betul. pertandingan pertama dia main dengan pace tinggi juga ala Pochettino Ya. Spurs Dan yang masih memang mainnya kenceng ya, tapi gue kira bakal
ada penurunan di match berikutnya, masih tetap konsisten sih. Dan ini boost untuk mentalnya US gede banget karena stadionnya rame banget ya, penuh kan ya. Rame. Kalau nggak salah ini mencetak rekor kok di Rekor ya ini penontonnya World Cup kali ini di babak awal ya. Betul. Jadi penonton US itu terakhir kali bisa seramai ini tuh 2003. Ini kemarin di Stadion Lumen Field itu 66.925 penonton. Penuh. Ya itu pasti Luar biasa. mereka semangatnya dapat banget US dan hasilnya memang akhirnya bisa menang 2-0. Kita lihat langsung aja ke match stats-nya ya. Yes. Begini. Ya memang dikuasai sama benar. USA ya. Yellow card-nya lumayan rame. Ini ball possession masih dimenangin Amerika ya, tapi babak kedua memang tadi pagi pertandingannya Amerika lebih terlihat lebih bertahan ya Sam. Tapi ya memang kayak udah unggul terus udah nurunin tempo. Sempat ganti beberapa pemain juga, tapi memang dari sisi sayapnya juga solid, masih bisa masih bisa menutup pergerakan pemain Australia yang pengen banget menang tapi memang patah di area sepertiga pertahanannya dari Amerika. Oke. Jadi habis ini kan terakhir Amerika bakal lawan Turki ya terakhir ini ya. Tapi mereka udah bisa tinggal main santai karena mereka aja. sudah pasti jadi lolos juara ya. grup juga, nggak cuma lolos. Jadi udah tinggal mau ganti pemain yang belum main sama sekali suruh main lah. Ini kesempatannya. Debut ya. Ya kasih boleh yang lain muda-muda ya. Ya tapi belum tentu juga ya. Bisa jadi dia tetap mau menunjukkan kekuatannya di depan fans-fansnya yang banyak. Betul. Seperti itu. Tapi nggak ada pemain bokep lagi, nggak ada yang nonton lagi. Gimana? Kemarin sebelumnya kan sama Lana Rhodes ya? Lana Rhodes, Mia Khalifa kan nonton. Pemain dewasa itu. Bokep tuh Pemain dewasa bukan? Nggak bisa nyambung lah. Film dewasa. Film dewasa. Kirain tadi ada Karena pemain pekerjaan ya di Amerika tuh sudah Iya menjadi salah satu pekerjaan. Kayaknya tulisannya pemain bokep gitu. Waduh kasihan sih. Kasihan keluarganya sih Pak. Jujur Pak. Kasihan keluarganya sih. Iya ini kan salah umpan bukan salah film salah ya. Jadi Bukan salah masuk. Aduh. kadang-kadang Masuk offside, jadi kemana? malu. Masuk ke pertandingan selanjutnya aja kalau Ya. gitu. Kita bakal mereview pertandingan. Ini tuh menurutku kayak piye sih? Kasihan sih. Ngeliat Kok Turki bisa kasihan ya? sih. Turki versus Paraguay dimenangkan oleh Paraguay nih ya dengan gol yang lumayan cepet Paling banget. cepat di World Cup 1 kali ini menit ya. lebih beberapa detik. 64 detik kalau nggak salah 64 nih. detik. Paraguay nih bisa memanfaatkan kelengahan dari backnya Turki. Setelah itu sebenarnya praktis Turki lebih banyak lebih banyak Harusnya. nyerang, lebih banyak Ya, sama kayak waktu Burung. lawan Australia kan juga dia Iya, banyak nyerang tapi ya nggak bisa ngegolin. Berarti apa bisa dibilang back-backnya yang banyak lengahnya nih Turki nih di Piala Dunia kali ini? Banyakan makan kebab. Kayak kena counter selalu ketika kayak panikan gitu lah di belakang. Iya. Oke. Gol pertamanya juga kan karena dari skema juga sebenarnya. Dia ini kan juga dua tim ini kan di laga pertama sama-sama kalah. Terus jadi pas pertandingan ini juga pasti memang terlihat tadi pertandingannya tuh benar-benar tensinya tinggi sampai pelatihnya pun kena kartu kuning. Vincent Montella ini juga kena kartu kuning. Saking panasnya Saking ya. panasnya pertandingan itu. Oke, kita langsung lihat line up-nya aja yang kemarin untuk Turki versus Paraguay ini. Gelar masih 7,5 tapi ya. Masih karena kan tetap dia Iya. yang gendong satu tim sama Yildiz tuh. Oke. Cuman yang cukup menarik sih backnya bisa dapat 8,4. Karena mungkin dapat gempuran-gempuran, tapi enggak juga ya. Iya. Enggak juga 8,4. sebenarnya. Tapi bagus banget ya. Cakir lagi nih. Gimana Kosem? Cakir lagi. Kan udah bilang pendek nih kiper. Iya. Akhirnya shootnya itu juga cuman golnya pertama kan datar ke ujung aja kan dia nggak nyampe. Iya nggak nyampe Cakir. Aduh semangat deh Cakir. Tapi backnya, kipernya dari Paraguay bagus ya. Karena ya memang berhasil clean sheet di tengah gempuran-gempurannya pemain Turki sih. Iya. Cuman bolanya juga bukan yang ke jauh-jauh yang di ujung yang dia harus save kayak gimana sih. Kamu ya ke dia semua ya Iya, bolanya. nggak jauh dari dia. Kayak ngoper aja dia. Iya. Ngoper jadinya. Berarti Back pass itu kan. Dua tim eksekusi akhirnya kurang ya Sam. Kurang memang. Kan kelihatan juga nih Turki nggak punya striker. Oke. Dia memang gelandang bertahannya masih ada Çalhanoğlu, tapi gelandang serangnya masih ada Güler sama Yildiz, tapi strikernya nggak ada. Ini dia sudah nyoba ganti si Aktur Koglu ini, tapi babak kedua mulai langsung diganti lagi sama Yilmaz. Oke. Di babak pertama ya diganti ya. Ya pokoknya half time itu langsung ganti. Oke. Aktur Koglu. Kalau gitu kita lihat satu-satunya highlight. Enggak satu, ada satu lagi nanti. Ada satu lagi. Golnya Ada kartu merah ini ya. ada satu. Yoi, ini kita lihat golnya Kita dulu nih. golnya dulu. Oleh Galarza. Ya.
Ini skema kick off di mana mirip sama PSG yang biasanya memang identik sama Luis Enrique gitu ya. Itu kick off langsung dibuang ke depan pokoknya di-outin ya. supaya langsung bisa ngepres. Ya betul. Jadi begitu throw in mereka pasing-pasing di belakang kan akhirnya si Turki, tapi itu langsung di full press. Ya. Cepet. Akhirnya salah passing, salah umpan kan. Wah, salah akhirnya umpan. nonton kan kalian. Akhirnya salah umpan terus diambil langsung di shoot masuk. Oke. Ini dari jarak jauh ya, di luar kotak penalti Dari ini luar ya. kotak penalti. Galar Sedan. Kebetulan bahan ini ya, tapi ya membuahkan hasil akhirnya. Membuahkan hasil, cuman matchnya jadi kayak karena golnya udah di menit Awal-awal. pertama, terus sisanya kagak ada. Bertahan banget ya Gak akhirnya. ngantuk ya. Bener. Cuman beberapa menit setelah gol ini itu masih tensinya masih tinggi dan Masih sempat ada hampir kayak pukul-pukulan gitu ya. Ya betul, Semua tabrakan-tabrakan. semua main ambil kaki, pengen ngambil akhirnya kena juga satu kartu. Nah itu tadi yang aku bahas sama Sam juga bahwa kepemimpinan wasit di pertandingan event-event turnamen besar ini juga sangat dibutuhkan. Betul. Ya. Jadi kalau benturan-benturan itu menurut aku ya, ini menurut keyakinan saya ya. Iya. Tenang ya teman. Menurut keyakinan Iya kan? Mas Reddy. Nah, jadi wasit itu harusnya saat dirasa pertandingan sudah dengan tensi tinggi bisa meredam dengan ya paling nggak ditiup lah itu peluitnya. Fall aja lah. Iya. Narik begitu kelihatan sudah narik itu fall aja nariknya, nggak usah ditungguin. Kan akibat terjadi kartu merah itu juga runtutannya kan dari itu. Benturan-benturan keras yang terlalu dibiarkan dengan pimpinan wasit si Pak siapa itu namanya? Pak siapa? Agak sulit. Harus kondusif ya. Atau berarti mungkin ya, bapaknya Bang, ya. tadi lagi agak kram. Jadi agak kayak enggak kan beda lagi ya. Beda wasit. Gak semua wasit kram Iya, ini. semua wasit. Gak semua wasit kram. Apaan itu lucu banget lagi aku lihat. Nah, ini akan kita di awal-awal Salman kita sudah sempat sounding ke kalian ada beberapa rules baru di Pildun 2026 ini dan terjadilah ini ada sebuah kartu merah karena kalau katanya Kosem sih dia sebenarnya ngecek bau mulut ya. Cuman ya ini Raditya Dika ya ini dia Si Almiron dia. Mirip dia. dia ngomongnya sambil tutup mulut gitu loh. Nah itu kan emang di World Cup kali ini nggak boleh langsung kartu merah. Betul, dan ini wasitnya sebenarnya nggak langsung notice, dia itu dilaporin sama yang pemain nomor 18. 18 itu ya. Dilaporin, lalu kemudian review VAR dia. Jadi bahkan kayak apa namanya dengan peraturan yang baru ini harus di review VAR dulu. Oke. Ya karena nggak lihat terbukti, kan. iya betul. Maksudnya wasitnya kan nggak lihat langsung, jadi dia lihat VAR dulu. Terbukti. Bener nggak nutup Set. mulut gini. Beneran nutup, walaupun apapun yang diucapkan ya udah kena. Tapi ini sering dibilang Vini Junior rule ya. Iya. Karena dia sering kena rasisme dari Tutup mulut. mulut ya. I see. Jadi ini Oke. adalah korban pertamanya Almiron. Ya. Korban pertama. Semoga nggak ada Semoga- korban-korban lain lah ya. Iya. Soalnya kalau cuman kayak gitu dapat kartu merah kan kayak sawangannya gitu loh. Soalnya dia dikejar tayang dia. Lebih tegas wasit. Oh, set. Iya. Wasitnya aja. Bukan pemain ya, Mas. Iya, Sekarang wasitnya nyerang wasit sekarang. saya nyerang wasit. Oke. Lanjut. Oke, kalau gitu kita langsung lihat match stats-nya aja. Nah, ini tuh sebenarnya agak tuh. Ya. Nah, itu kayak ini what Tendangan happened aya percobaan. naon sih sebenarnya? Yo. Bayangin 32 Yang on shot, target 5. on target cuma 5. On target cuma 5. Nanti kemana-mana semua yang itu Iya. bolanya. Itu percobaannya banyak banget tuh, berarti tuh Turki kan yang apa Dan namanya shot map-nya. ada yang cukup besar peluang besar di depan juga gagal dimanfaatkan, bahkan expected goal-nya harusnya 2. Tapi gagal ngegolin juga Turki. Bahkan di 15 menit pertandingan berakhir itu terlihat memang Turki benar-benar di lini pertahanannya belum naik sampai setengah lapangan menggempur habis-habisan tetap nggak ada gol. Ya sama Iya. kayak match pertama kan, kayak gitu Juga juga. gitu ya, Lawan Dabu? Australia juga kayak gitu. Mereka Tetap kebobolan nggak ada gol. 2-nya juga karena counter. Berarti kreativitas di lini tengahnya Ya dia Apa ada depannya, Guler nih di tengah nih mau udah ngerangsek maju. Depannya strikernya mati, dia nggak buka ruang, nggak apa, jadi dia mau passing gimana nggak bisa. Akhirnya paksain shoot semua. dengan 10 pemain padahal Betul. bisa maksimal ya. Nah, Dan itu bintangnya Yildiz sama Iya. Guler masih bocil juga kan. Masih kecil, jadi kayak emosinya masih Ya. membara, semua pengen shoot, akhirnya kemana-mana bolanya. Padahal kemarin kita memprediksinya Turki ya, yang Betul. Kemarin Turki. kemarin kita Turki. memprediksinya Turki tapi Jadi, ternyata ini dipastikan berarti Turki udah nggak mungkin bisa lolos atau kansnya Udah sangat nggak lolos. kecil ya. Turki udah nggak lolos ini. coba kita langsung Dua lihat kali itu. kalah. Update soalnya. terbaru sudah nggak Apa? lolos dia. Dia tim pertama yang harus angkat koper. pasti nggak lolos karena ya itu tadi dia sudah kalah sama Australia, kalah sama Paraguay, Ya, kena betul. head to head tadi, jadi dia sudah pasti nggak akan lolos. Sudah Wah, jadi itu penonton dia sih. dia Piala Dunia kali Oke. ini. Coba kita Kita lihat ya. langsung lihat Masih main, aja tapi- di grup. Oh, Ini doang. grup D ya. Malas sudah malas Iya. main dia. Oke, USA sudah dipastikan jadi juara Tuh, grup. kan? Mm-mm.
Nah, Kalau Untuk pakai selanjutnya peraturan nih. yang dulu, misalnya dia lawan USA menang banyak, itu masih bisa tuh dia ngarep peringkat 3 terbaik. Iya. Oke. Karena selisih gol. Tapi karena head to head, Namun jadinya dia sudah kalah sama Australia Paraguay. Mereka kan ketemu tuh, anggaplah misalnya Paraguay menang, Australia di bawah. Turki menang 100-0 lawan USA, dia tetap di bawah. Oke. Tapi menurut kalian lebih seruan yang seperti ini atau yang sebelumnya? Sebelumnya kayaknya. aturannya maksudnya. Iya, peraturannya dengan head to head dulu atau selisih gol aja. Kalau aku sih selisih gol. Ya, Selisih Karena gol ya? aku sama. Selisih gol. dengan kayak gini, ya bisa main sepak bola gajah akhirnya istilahnya. Jadi kayak, Oh iya betul. ya udah yang peringkat atas udah pasti lolos, mainin cadangan. Iya. Bisa dijual lah matchnya kayak kamu pengen menang. Tiba-tiba Iya, Pengaturan istilah itu sepak ada bola aja. gajah pengaturan skor ya. Iya. itu bisa banget. Atau ya kalaupun enggak, ya jadi match yang sangat boring. Kayak gini, misalnya nanti match terakhir USA Turki udah enggak penting kan, match enggak penting, ya cadangan ketemu cadangan, siapa yang mau nonton? Ya. Wah, jadi Baik, gak seru ya Yang sebenarnya mau ya. nonton ya mamanya cadangan. Mamanya itu cadangan, sak keluarganya Kayak anak-anak dibawa. SSB ya? tadi. Iya kayak Iya, iya. main Piala Dunia lo anakku enggak mau nonton tadi. Di-share di Lucu grup banget, WhatsApp iya, gitu iya, ya. Detailin kalimat mamanya gimana. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut aja ke match yang berikutnya yang kurlep sama match yang sebelumnya kita bahas dengan skor juga cuma 1-0. Ini ada dari Scotland versus Morocco. Oke, Scotland Maroko. Dan another golnya itu di awal. Bener. Di detik 71, 2 menitan lah. Iya. Ini Ya, kurang lebih segitu. Maroko. Saibari menunjukkan ya kalau dia ternyata tidak hanya sensasi di pertandingan yang pertama aja, Oke. tapi dia juga bisa mencetak gol lagi untuk Maroko di sini. Scotland kayaknya cukup kesusahan ya. Susah menembus lini pertahanan dari Maroko Maroko. juga. Si siapa Disiplin namanya banget. itu McTominay patah. McTominay nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, patah terus dia nggak bisa berhasil masuk. Ada Meringsek bahasanya, meringsek ke Meringsek. pertahanan. Oke. betul. Juga ada yang ini juga di babak kedua kalau nggak salah. Pemain nomor 7-nya Scotland itu sempat kayak dilanggar di dalam kotak penalti, tapi iya, ternyata iya, betul. nggak dijadikan apa Oke. namanya penalti Betul. sama wasitnya. Itu Nah. yang mungkin jadi ini sih kayak Wasit lagi nih yang kesetresannya masalahnya. dari Scotland ya, karena itu adalah kesempatan mereka untuk bisa menyamakan kedudukan tapi gagal. Yaudah itu hanya satu-satunya gol Iya. yang terjadi. Dan lagi-lagi Brahim Diaz ke Ya. si Saibari gitu. Sama Oh kayak iya, waktu lawan sama ya. Brasil sama-sama lob through pass. Jadi ya itu baru skema yang mereka memang sudah janjian ya. Iya. Jadi nanti kalau pokoknya aku Chemistry. pegang bola, Pokoknya nanti kamu kalau- cari lari Iya. aja ke depan. Nanti pasti aku akan lihat kamu. Oke. Yes. Tapi sih. Portugal kok nggak bisa gitu ya? Aduh, sebentar Oke, lanjut ya. aja. Kita ke line up-nya dulu supaya bisa paham yang tadi Masnya Kosem bilang itu, gitu kayak gimana. Nah, ini. Kenapa tadi Mas Reddy tolong dong. Iya. Sorry Tara. Kenapa kok susah ngebobol pertahanannya Maroko nih? Ini itu sesuai solid ya. prediksinya apa namanya kita kemarin ya, dari sisi kanannya Maroko ini udah pasti bisa mengacak-acak sisi kirinya. Tapi kemarin kita menyangkanya akan jadi seru ya, karena itu adalah posnya Tierney sama Robertson ya. Ya karena mikirnya Megin yang dipasang kiri kemarin. Ternyata Oh, iya. Tierney yang back kiri ditumpuk, jadi ada tumpuk di situ tuh Tierney sama Robertson. Jadi pasti nggak akan kreatif di situ jadinya. Iya. Kalau Megin di kiri mungkin lebih bisa rame. Tapi kayaknya dia kepengen, jangan lawan Hakimi. Aku tak lawan Mazraoui, sering ketemu kan. Boadi Oh, kurang iya. kurang explore ya. Di Iya. lawan Brazil dia kayaknya highlightnya banyak banget. Betul, kayaknya dia waktu lawan Brasil dia ngisi tempatnya Unahi itu di Jam. Di Jadi tengah dia ya. bisa lebih explore ketika Oke. dia mundur ke CDM, kayaknya emang kurang cocok dari situ. Buadi. Tapi Lebih ini cocok kalau- Burudi kayaknya. Wah, Burudi. Udang. empal udang. Kepikiran Tahunya lo enak, tahu apa Enak. sih tuh? Ya itu enak Iya, lah. jadi lapar. Habis ini makan deh. Habis ini makan, tapi kita bahas dulu highlight untuk satu-satunya gol yang terjadi di menit kedua kemarin. Nah, Persis skemanya ya, Kosem ya. Ya dari dapat bola di sisi kanan, langsung dia putar badan, kenceng nih. langsung true lob, terus begitu dapat putar badan langsung shoot aja dia, kenceng aja. itu kayak udah muscle memory gak sih? Iya Kayak biasanya Ya, kalau iya, latihan udah, itu tadi. iya, Striker iya. sudah harus kayak gitu sih. nalurinya Oke. kayak gitu naluri. Dia kencengin di situ. Tapi berarti Saibari ini kan ini ya, berarti posisi nomor 9 ya dia ya. Dia dibeli sama Munchen. Baru dibeli Munchen. Akhirnya sama Harry Kane gimana tuh? Atau ada perubahan? Soalnya kalau sisi kanan udah diisi sama Olise juga kan.
Ya pasti jadi cadangannya Harry Kane karena kalau Iya, Harry Kane nggak main nggak ada. Ayolah, minta tolong lah. Nggak Masa ada, Harry nggak ada Kane siapa-siapa. bikin Cuman kan Iya. Sayembara ini masih muda kan. Jadi biar dia belajar sama Harry Kane Nah, nanti habis itu itulah. Harry Kane pensiun kan bisa ganti. Masih lama Iya, nggak sih? iya. Masih 32 tahun kan dia sih. Atau Tara bisa masih berharap Harry Kane tetap main Iya, gitu iya, loh, karena iya. Inggris. Tetap gitu mainnya. banget, tetap berharap banget. Tapi ini salah satu pertandingan yang cukup buruk juga buat Scotland ya. Karena dia nggak berhasil mencetak gol sama sekali yang terakhir dia itu pokoknya permainan jeleknya itu waktu lawan Denmark itu di tahun 86 ya. Iya, iya. Benar iya. kan sih? Dia Dan- benar-benar nggak bisa punya peluang yang bagus ya, Asli. Scotland ya. Nggak tahu apa yang terjadi dengan Scotland, tapi kita langsung lihat aja match stats-nya mungkin bisa lebih clear. Yes. What happened sih sama Scotland itu sebenarnya? Separah itu Scotland tuh, Memang shots on nggak targetnya ada shot on nol. target sama sekali kan. Tapi secara position, Ini peluang ya. Kayaknya Scotland tuh ada yang itu loh, dia fobia yang lobang-lobang kecil itu loh. Tripofobia. Primophobia. Karena emang kos kakinya Maroko kan di lobang-lobang itu. Oh, CEO tak cek ya. Iya. Oh iya lagi. Iya. Astaga. Iya. Ini lu malu kayak gitu. Iya. Tripofobia. Jeli banget Itu ya adalah konsepnya. kesimpulan yang sangat out of the box ya, sampai kayak nggak bisa mikir. Iya, tapi Maroko pun juga shots on targetnya cuma Ya cuma 2 dari 12 shots. Hmm. Ya ini ada pertandingan yang awalnya kayak wah udah gol, terus ngapain ya, Ya, kita gitu. udah bosen juga ya berarti ya sama kayak Iya. pertandingan Turki tadi ya. Ya lumayan. Nah kalau gitu kita lanjut aja ke pertandingan yang menurut aku ya bisa lebih seru. Ya. Ya bisa lebih seru. Ini adalah pertandingan dari Brasil versus Haiti. Cuma 3-0. Tuh. Boleh nggak aku bilang kayak gitu? Ada beberapa gol yang dianulir juga offside. Oke. Di awal-awal Tipis-tipis. juga Rafinya sempat ini ya, sempat Sempat flick tapi ternyata tidak masuk. Mhm. Lalu kemudian Rafinya itu kemarin malah cedera. cedera. Ditarik dia. Diganti sama Ryan. Diganti Ryan, tapi ternyata kemarin kita bisa melihat jogetannya Kunya. Oh ya. Surfing. Surfing. Dia ada yang gol kedua dia gini dulu. Dilengkapin gol yang kedua dia. Dilengkapin. Oh, Beda nih ternyata tetap gini-gini Tetap sama gini. Vini sama Paketa. Dia pernah gini doang. Sekarang dayung dulu dia. Yoi, kalau yang tahun lalu kan Paketa, jogetannya Paketa yang terkenal. Kayaknya tahun ini tahunnya Kunya. Memang tahun ini tahunnya punya. Tahunnya Oh, tahunnya Kunya. Siapa suruh pasang Hasil ini ikut berarti ya? Brazil peringkat pertama ya? Karena gol, selisih gol. Selisih gol kan. Ya, jadi dia selisih peringkat gol. pertama nih. Dan Oke. Haiti jadi tim resmi pertama yang tersingkir, bener ya? Ya, Nah, ini tersingkir juga pasti. Haiti tersingkir udah kalah 2 kali Official ya? soalnya. Official. Official kayak gitu ya. Langsung aja kita lihat line up-nya kemarin seperti apa untuk pertandingan Brasil versus Haiti. Buh. Osunya Nah, Kunya Kunya. 9. punya Yang- sama Vini yang golin. yang cedera kemarin. Si Rafinya. Rafinha ya? itu yang diganti itu cedera. Terus sempat akhirnya Endrick dimainin juga Ya. karena kan Iya. isunya dia dibenci sama Ancelotti kan. Ternyata enggak. Ternyata dimainin sempat ngegolin tapi offside Dianulir. tipis gitu. Tapi dia sudah ngokang senjata dia. Iya, sama ngokang. Cekrek mau nembak, di Offside. offside gak Ada jadi. ada berapa gol yang dianulir emang kemarin? Ini tadi aku Aku tahunya 1. itu aja Endrick Itu aja berarti Cuman seharusnya banyak peluangnya. peluangnya banyak ya. Ini membuktikan kalau Ancelotti memang bisa meramu pemain-pemain yang di dalamnya top level ya, karena dia Betul. pengalaman di Real Madrid juga. Itu Raul Gonzalez pernah bilang tuh, apa yang dilakukan Ancelotti saat berada di Real Madrid menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Kadang-kadang dia ada momen dibiarkan pemain-pemain top level itu untuk bermain bebas. Bro. Ya memang pokoknya Karena mana udah yang happy Iya, lah. karena kalau dikasih taktik pemain-pemain jago ini malah bingung. bingung dia. Oh. Nah, itu ada momen kadang-kadang gitu ya. Mungkin di pertandingan Brasil tadi pagi memang kelihatan Brasil lebih enjoy, mau dikasih pertahanan dari lawannya siapa? Haiti. Haiti. Haiti Sampai menjaga nggak di tahu lawan. ini pertahanan aja bisa ngekspor. Brasil dikasih jarak, pemain belakang Oh, ngasih iya. jarak malah goyang. Malah Dikasih high press sampai pertahanan di tengah lapangan, kasih long ball direct kenceng-kenceng. Ini serba salah Haiti kemarin. Cuman pada akhirnya tadi pagi itu si Haiti setengah di babak kedua dia akhirnya kan mainnya full press kenceng. Jadi tetap manfaatin pemain tengahnya Brasil yang suka salah umpan juga. Oh, ada pemainnya Brasil suka nonton kita. Oh, iya memang. Oh. Suka Jadi salah emang pokoknya makanya yang jelek itu si Ini Bruno. cepet ya. Iya, aku Iya, aku juga baru notice sih. Bruno Guimares itu kan sama kayak lawan Maroko kan Iya. mainnya Maroko juga gitu di full press di pemain tengahnya akhirnya mereka buang-buang bola aja. Babak kedua kayak gitu makanya nggak bisa nambah gol babak kedua. Tapi long directnya Brasil Tetap akurasinya begitu gila.
jauh-jauh pasti Iya. Casemiro jago Memanjakan sih. pemain-pemain depan emang. Oke, Dan oke. pertama kali nonton Ederson juga yang Atalanta main juga. Apa mungkin karena Ronaldo sama Ronaldinho pas nonton di VIP barengan ya? Ini bahaya legend-legend juga nih kalau sampai kalah. Bahaya nih Brazil. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke highlight 3 gol yang terjadi semuanya di babak pertama ya. Semua babak pertama. Betul. Ini malah menit Ini kedua di sebenarnya. Menit berapa ini? Menit ke 23 ya? Ya. Tapi Iya. dari menit kedua tuh sebenarnya Brazil udah mulai melakukan tusukan-tusukan, udah ngerepotin lah. Pokoknya udah mulai tusukan-tusukan yang membahayakan, mengancam gawang dari Haiti itu levelnya udah hampir jadi gol gitu loh. Ya kan? Big chance semua sih sebenarnya. Cuman Udah yang sampai ini ke level itu. ini kan bola muntah dari shootnya Vini, terus dia mau nge-shoot. Sebenarnya kebuang sama backnya itu, tapi buangannya malah kena kaki kirinya Junya jadi malah gol. Iya, betul. Dia Betul. Ini tusukannya dari Vini ini ya. Vini. Nendang kenceng banget, tarik, tapi kemudian kena kunya. Jadilah ada jogetan itu tadi. Oke, kita Next. lanjut ke highlight yang kedua. Masih kunya. Gol yang kedua Nah, kunya. ini counter attack Kenceng juga. juga nih. Counter attack Transisi juga. cepat ya, transisi cepat. Vini juga dia kasih terobosan ke kiri, sebenarnya kayak kok malah ke tempat sempit, tapi dia malah nge-shootnya tiang deket digeber sama dia. Betul. kencang, Iya. langsung Betul. masuk. Betul. Kipernya ngira akan ke tiang jauh. Sudah jatuh badannya ternyata salah antisipasi. Gak salah umpan lagi nih ya. Ya, Oke. Bener kalau ini dia. Lanjut untuk gol yang ketiga. Ini dari siapa Ini cuy? sama serangan balik juga, Ini serangan sebelum cepet. turun minum ya. sebelum Babak pertama berakhir. Babak pertama berakhir, ini Vini yang golin. Cukup tenang Vini di situ, dan katanya kan Vini kan sering dikritik ini kayaknya tidak ada kontribusinya untuk timnas kayak gitu, tapi dia buktikan di sini bisa 1 assist 1 gol. Kayaknya udah nggak bakal bisa diganti-ganti lagi ya. Rafinya nggak tahu nih, Rafinya apakah akan pulih apa enggak nih? Nah, nggak tahu jadinya Petis cederanya ya? apa. Dia hamstring. Hamstring. Maksudnya kayak seberapa parah. Seberapa parahnya, gitu. ya? Sebenarnya Iya. dia keluar jalan kakinya sih masih jalan biasa sih, nggak yang kayak Masih aman ya. sakit banget gitu. Tapi dia berarti pelapisnya kan nggak yang sebintang itu ya, Ryan itu aja ya. Ryan itu kan debutan dicoba, ya kalau memang bisa, Endrick juga bisa ditaruh di kanan. Henry kanan ya, Tapi depan nggak tetap terlalu punya susah ya. sih kayaknya Ancelotti kalau di Brazil ya untuk Ya ngeramu. tinggal milih aja, mau Gabriel juga masih bisa, Martinelli. Oh iya, Martinelli juga kemarin jadi pengganti, mainnya bagus juga Iya, tapi Martinelli. buang-buang peluang ya. Banyak ya? Seperti Martinelli pada umumnya. Iya. Kena tiang juga kan. Oke. Iya, betul. Dan untuk ini Brasil adalah salah satu tim besar juga dengan hasil 3-0 doang melawan Haiti. Kita lihat match stats-nya ya. Ya kan, shotnya juga berimbang kan. Jumlah. Imbang. Imbang sebenarnya Tapi ya. memang isinya heading-heading ngawur Ya, sih. ya, kayak ya. gitu. Babak kedua Haiti merubah formasi dari yang awalnya 5 back, dia berubah mencoba untuk memperkecil ketertinggalan jadi 4 back, tapi ya tetap serangannya masih bisa kreativitas tengahnya lebih dominan Brazil daripada Haiti di sini. Jelas itu pasti. Sempat ada heading juga ya dari Haiti ya, yang hampir nyetak gol ke Oh, iya, gawangnya iya, Brasil, betul. tapi Iya, ya ditepis Itu aja Alisson. kayaknya Ada babak satu babak aja kedua kena- itu aja ya kayak kena Iya. peluang. Alisson. babak kedua kayaknya cuma itu aja sih Alisson highlightnya. Becker nggak mau kalah tampil ya kan, akhirnya dia Yoi. melakukan penyelamatan Betul. gemilang gitu. Kalau enggak kan nganggur. Iya kok jago-jago nih, masa aku nggak jago? Ikut dong, Iya. gitu dia. Save-nya oke kok. Tapi seharusnya Brasil bisa lah, harusnya nabung gol lebih banyak kan sebenarnya. Harusnya bisa. Harusnya ya, finishingnya aja jelek karena memang kualitas pemain Brasil jangan disamain kayak Brasil zaman beberapa tahun yang lalu. Oke. Iya, Dulu betul. ngumpul semua striker-striker top, sekarang yang nggak setop itu. Juga Bonitonya beda sama yang sekarang ya. Ya, Kalau katanya sekarang- yang dulu itu miskin-miskin soalnya. Sekarang tuh dari keluarga kaya. jadi komennya ngawur-ngawur. Yang Itu itu tadi yang jokes berulang kita tadi. di belakang. Jangan ya. Nah, kalau yang dulu kan banyak yang dari orang miskin, jadi main bola di jalanan, joget-joget, semua ngocek-ngocek segala macam. Indah ya, seru ya. Sekarang karena sudah dari orang kaya-kaya ikut SSB, Ada jadi beberapa sih mainnya yang tuh masih pakem gitu. Udah Hmm. terlalu apa ya, teori lah anggapannya gitu. Jadi kita harapkan Ancelotti masih bisa meramu dengan tipikal pemain Brasil yang kalau kegiatannya di luar lapangan tuh agak aneh-aneh ya, nyeleneh-nyeleneh ya. Oke. Apalagi di US ya. Gitu Iya. ya. Wah, Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja. Kita lihat standings di grup apa ini? Grup apa? C. C ya. Ini Brasil pasti lolos. Nah, Belum ya? Brasil Belum. belum. Belum Ini tentu. salah satu. Tapi peluang besar karena 4 poin ya, peringkat 3 terbaik masih bisa. Iya. Brasil, Oke. Maroko, Scotland. Ini kalau menurut prediksi kalian nih, siapa juara grupnya?
Dari pertandingannya sebelum-sebelumnya dan yang kedua siapa? Brasil satu. Pinginnya Brasil. Kalau Iya. aku sih bisa jadi Maroko sih. Kalau lihat kayak gini, karena kan ini goal difference-nya cuman beda 2 nih. Kalau Brasil menang tipis lawan Sama-sama 4, Scotland, iya. karena kan pasti tipis lah, anggaplah Brasil menang tipis. Iya. Maroko bisa pesta gol lawan Haiti karena Haiti sudah merasa, karena kalau aku jadi Haiti ya, Ya udah. ini sudah pasti kalah. Kita kasih main yang paling enggak semua orang ini pernah di ikut Piala main. Dunia. Benar. Ngasih aja biar nggak cuman datang latihan doang kan, semua biar main gitu. Namun kadang-kadang Namun. kalau udah nggak ada beban tuh pemain kadang-kadang Nah, bisa lebih tuh ya, bisa. bisa Cuman jadi kalau- mengejutkan juga. Nah, itu benar. Tapi kan nggak Fun fact tahu banget itu. seberapa timpang perbedaan skillnya sama Yes. cadangannya. Nah, iya. Kalau yang main intinya aja udah kurang, yang cadangannya apalagi. Kalau Marokonya memang ngincar juara grup ya akan menangnya gede banget. Wah, ini bagus Sepertinya nih. sih Iya, iya. Maroko bisa jadi feelingku Maroko juara grup ya. ngejar juara grup dan possibility-nya tinggi banget karena mainnya oke sih selama 2 Maroko kali oke. match ini Ya ya. nanti hitung-hitungannya lagi dia kalau juara grup dia akan ketemu siapa di babak berikutnya. Oke. Betul. Ya semoga segera mendapat jawaban untuk grup C ini ya karena kayak ini yang belum bisa kita pastikan ya siapa yang akan menjadi juara grup ataupun urutannya begitu. Nah, untuk review pertandingan hari ini kita sudah selesai dan selanjutnya kita akan memprediksi untuk pertandingan-pertandingan yang akan terjadi di hari besok tanggal 21 Juni persisnya jam 00.00. Itu ada pertandingan dari Netherlands versus Sweden. Nah, ini prediksi line up-nya. Ya ini kan Belanda juga akan menghadapi tekanan buat pertandingan nanti malam ya, karena kan ekspektasinya itu sebenarnya awalnya tuh dipikirnya tuh Belanda bisa menang menghadapi Swedia, ternyata Lawan Jepang ya. lawan Jepang ya, ternyata ditahan imbang 2-2 kan. Itu juga jadi PR besar buat si Ronald Koeman ya pelatihnya ya. Iya, Kuman sekarang. Iya kan. Cuman satu-satunya pemain yang bagus kemarin itu kan si Summerville kan sebenarnya. Kalau Oke. aku bilang di match yang lawan Jepang. Pemain nyetak muda gol ya? dia, iya. Yang nyetak gol karena kan yang kenceng kasarnya striker kenceng ya udah 3 ini Summerville, Malen, Gakpo. Cuman malah anehnya waktu lawan Jepang malah diganti tuh di babak kedua malah diganti striker lambat. Makanya akhirnya Jepang jadi bisa membalas terus karena malah masang pemain lambat-lambat. Tapi kalau Jepang dengan Sweden, kalian Jepang dengan Swedia. Swedia. Jepang lagi aku. Jepang sih. Masih Jepang. Jepang ya. Karena mainnya pakai sistem. Kalau Swedia ini tergantung nih seberapa gacor si Isak sama Gyökeres di depan. Tergantung sama mereka berdua aja ya. Kalau Sweden ya berarti ya. Iya. Kalau Karena mereka mengandalkan serangan balik kan Betul. Swedia. Ya paling nanti kalau pengen cepet masukin Elanga nanti masuk baru bisa kenceng. dia main nggak Elanga di Harusnya sih pertandingan main pertama? sih. Main kok. Main ya? Benar-benar main. Harusnya ini malah dia starter sih, nggak tahu sih. Iya. Kalau aku sih Elanga starter. Menggantikan siapa? Isak, Gyökeres. Itu Bernhardson itu. Oh ya kanan, Bernhardson. dari kanan ya. Anaknya Pak Bernhard. Ini Iya. yang Dan aku aku tanya. barat. Iya, karena Bernhardson kan. Emang Oh, Bernhardson. anaknya. Beratsan. Dia Ada Anaknya ada Pak figurnya. Bernhard. Oh, Sama iya. Bernardi ada sambungannya nggak? Ada. Ada ya. Iya, nggak Kita dekat. nggak main. Itu Iya, betul. Ada juga dekat. diadain aja ya. Oke, kita lihat opta prediction-nya dulu nih. Akankah? Belanda pasti, Jauh ya, pasti tetap akan Belanda ya. Sebenarnya di atas kertas harusnya Belanda ya? Harusnya Belanda. Harusnya Belanda. Iya. Ada kemungkinan seri nggak menurut kalian? Kira-kira aja. Belanda nih. pasti nggak mau seri nih. Nggak. kayaknya Tapi ada kemungkinan Swedia bisa menang sih Mas ya. Oh ya? Kalau menurutku ya masih ada kemungkinan sih. Soalnya transisi pertahanannya Belanda ini juga dari pertandingan kemarin kita lihat lawan Jepang lemah gitu loh. Betul. Ya, kendalanya di situ dia. Ya kalau Swedia bisa manfaatin itu bisa jadi gol. Bisa jadi. Telat bertahan ya berarti ya. Iya, Netherlands transisinya itu agak lambat lah. Oke. Kalau begitu langsung saja di momen-momen prediksinya. Ayo, skor. Wah. Iya ya, ini yang baik prediksi skor ya. Ini dia. Deg-degan nih sekarang prediksi skor Oke, sekarang. dari Aldo dulu deh. Netherlands sama Swedia. Tipis 2-1 Netherlands. 2-1. Tipis Optimis 2-1. ya. Oke, tetap kamu. tetap Netherlands kayaknya. Cuma kayaknya Swedia juga nggak mungkin kalau tanpa gol jadi pasang 2-1 deh. Oke. 2-1. Mas Reddy? 1-0. Virgil Swedia. van Dijk yang ngegolin lewat kepala. Wah, Oh, lagi ya? Detail Yoi, ya. Virgil lagi ya? Detail Van Dijk lagi ya? Lewat kepala dia 1-0. Sam? 3-2 lah. 3-2. Kamu mengharapkan 5 gol ya? pertandingan yang seru ya Banjir berarti gol ya? ya. 5 gol. Tapi supposed to be seru gak sih pertandingan ini?
Kalau ngelihat match pertama kayaknya harusnya sih ya. Seru. Soalnya sejauh ini match yang seru aku lihat tuh cuman yang Inggris kemarin loh. Inggris Kroasia. Iya itu seru banget. Tetap ya, Inggris maninya. Mantap. Kalau aku sih kayaknya seri, nggak tahu kenapa feeling aja kayak seri. Nggak tahu ada poinnya apa enggak, kayaknya seri. Nggak ngerti feelingku ke Belanda agak kurang di Berapa? tahun ini. Serinya. Nggak tahu. Serinya berapa? Ada Pokoknya gol nggak? nggak tahu. Jangan paksa aku Aldo. Harus spesifik dong, bisa dong. Nggak apa-apa. Satu-satu. Satu sama. Satu-sama. Kamu memang suka maksa perempuan ya Dwi, ternyata. Enggak. Kebetulan saya juga suka dipaksa. Jadi kita lanjut aja ke pertandingan selanjutnya yang bakal kita prediksi. Ini ada Mike ketawa Mike ketawa. Itu Operator ada ketawa, operator kita operator. ketawa namanya Mike ketawa. Wah ketawa kalau Ucup geleng-geleng. Tara. Wis biasa Oke. dia ya. Jerman versus ini apa Pantai Gading? Pantai Gading. Betul. Aku tuh suka hampir bilang Pantai Mentari loh selama ini. Dekat Apa sini ya? soalnya. Iya, Pantai deket. Mentari sama Gading Pantai emang deket. Iya. Oh, iya, bener, sebelahan. Emang Gangnya sebelahan. Gangnya. Kecampur deh. Ya ini Jerman pasti dengan kepercayaan tinggi habis kemarin menang 7-1. Betul. Jadi ada perbedaan ini enggak line up starter enggak Sam kira-kira Sam? Kalau ada Kalau rotasi enggak dia? enggak sih kayaknya ya Sane udah. sama ya, main Tetep juga ya pengen- Sane ya. Udah mainnya ya udah ini sih mau ganti siapa lagi bingung juga sih sebenarnya. Oke. Paling ya tapi Enmecha pasti akan dimainin daripada Goretzka. Jamal Musiala, Wirtz Hmm. sama Gerhard Havertz masih main ya. Sebelum pertandingan yang pertama kemarin kan Jerman kan sempat kayak orang-orang bilang harusnya Woltemade ya. Woltemade main dong. Nah, Ternyata Havertz bisa membuktikan 2 gol. Mas-mas Kena aja ya. Enak. Ini Dennis Undorf Keren nih. aja ya. Dennis Undorf Undaf kayaknya harusnya ada bisa kesempatan main. bisa di starter Oh iya. kan. Undaf. Super sub dia kemarin kan. Pantai Gading Kalau kemarin ada Pantai juga Gadingnya. menang tipis ya lawan Ekuador ya. Ya, ini panggungnya Diomande sama Amad Diallo sih sebenarnya. Emang bener PP harusnya di depan aja karena kalau di timnas biasanya dia striker, tapi kalau main kan kadang dia di sayap kanan kan. Iya. Cuman Kurang Oh. memang sudah tua juga. Ini infonya Elie Wahi dari pemain Pantai Gading sudah bisa mengikuti bergabung karena kemarin pertandingan awal sempat tertahan visanya kasus pengaturan skor di Prancis. Dia di klub Nice ya Prancis. Ya kita harapkan bisa membantu juga ngasih sedikit apa ya Kontribusi ngelawan lah ya. Iya, kontribusi buat Pantai Gading. Nah, kita Kan kita nggak boleh berkubu kan. Betul. Kita Iya, prediksi ya, iya, kita iya. lagi gitar. Ya itu paling yang menakutkan kan itu backnya namanya Singo sebenarnya. Oh, itu. Langsung kita lihat di Opta Prediction-nya aja. Jauh pasti. Oh, Oh, enggak ya? loh, kamu jangan setahu. Enggak lah. Iya, iya. 44%. 444. Ya. Jerman kerap ini apa dalam situasi transisi cepat dia kadang-kadang ketinggalan buat Betul. over pemain belakangnya untuk nutup lini pertahanan. Ya Karena itu kalau backnya bisa- lambat loh. Iya kan, itu kadang-kadang mungkin jadi bumerang juga buat Jerman. Oke. Tah sama Slotterbeck itu ya? Hmm. Cukup lambat ya? Aku kalau bahas Jerman tuh agak pengen diem aja deh. Gak apa-apa. Trauma terus. Oke, kita Prediksi. langsung prediksi skor Jerman dan Pantai Gading. Jadi Gading. Konsep dulu. kalau aku pengennya ya, Hmm. yang menang Pantai Gading. Keinginannya. 1-0. 1-0 ya? Karena aku gak suka Jerman. 1-0. Oke. Aku Jerman menang 2-0, 3-0. Wih, Nambah 2-0, 2-0. Loh gimana sih 2-0, 2-2 ya? 2-0 Jerman menang. 2-0. Tipis sih. Kayaknya Jerman 1-0 kayaknya. Tipis Kayak Pantai ya, Gading Mas Satsko. harusnya bisa lebih bertahan sih dia. 1-0 lah Oke. Jerman. Kamu? Aku supaya nggak tambah dihujat menang deh 3-0 Jerman. Oke. Ya Mana kan? 3-0 ya? Kan Lebih kalian yakin. yang paling tahu Semua ya? line up-nya. Iya, Jerman semua. ya. Kosong Coba. semua kecuali kamu kan. Ini kalau Aku kamu yang bener kosong, Sam, Sam. iya, wih gokil sih. Kamu- Kamu udah dua Sam, tebakan kalau benar. kamu bener kamu gondrong ya. Susah. Bisa kan? Agak Susah, kayaknya. susah. Ya, tapi agak perlu bantuan yang ngasih tonik dan Oh iya. betul. Gak apa-apa Mas Reddy mau bantu kok. Tuh, ya terus gue pijitin tiap malam. Anjay. Ouch. biar tumbuh. pakai yang itu loh apa di Iya. crossover Iya. Oh, BTW ini Jerman versus Pantai Gading itu mainnya jam 3 ya. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Selamat Jadi bergadang di malam sama minggu. begadang gila. Aduh, jam tidurnya Ya, jadi setelah selesai melakukannya nonton. melakukan apa itu, Pak? Melakukan. Main Ya. PS, Pro Main Club, PS. ya kan? Oh, Misalnya. iya, baca iya, buku mungkin ya. Oke, Sarap oke. tuh. Ya Iya, kan ini syarat lagi buat pakai tim pro club, jersinya
tim pro klub aku nih. Oke. Setelah itu kita akan memprediksi pertandingan yang akan terjadi jam 7 pagi besok. Nah, ini bisa nih. Ini Nah. Ekuador. Tapi kayaknya menang Curaçao. jauh nih kayaknya ya. Ini Ekuador, kedua tim sama-sama Curaçao. menelan kekalahan di pertandingan sebelumnya. Ekuador ini pasti akan mengamuk ini harusnya ya. Harusnya. Ya. Harusnya mengamuk mereka. Karena kalah dari Ivory Coast waktu itu, golnya sama Diallo juga terakhir-terakhir ya dia. Terakhir. Menit betul. 90-an ya. Dan Ekuador ini juga tiba di Piala Dunia 2006 itu juga bukan dengan rekor yang nggak bagus. Dia tuh 19 pertandingan dengan 13 kali tanpa kebobolan. Gila nggak? Berarti kemarin dia kalah tuh. Ya juga. karena memang udah terakhir-terakhir juga Iya, dia memang susah dibobol tapi susah bobol juga. Iya. Iya. Itu aja sih sebenarnya juga. Bakal pembuktiannya lawan Curaçao. Curaçao. Kemarin Caicedo ini nggak mainnya cukup bagus nggak ya? Ya, cukup Caicedo? bagus, cuman ya gimana lagi kalah lari karena kan memang Iya. sama Diallo baru masuk babak kedua juga, jadi Masih masih fresh. fresh dia kenceng sekali. Iya. Kita lihat lah karena ya back-backnya Ekuador ada Hincapi, ada Paco, harusnya bisa membuat Betul. lebih aman ya untuk Betul. gawangnya ya. Nah, tapi ini highlightnya juga yang perlu kita ingat, Curaçao kemarin sebelum di babak pertama sebelum pergantian babak kedua 38 menit tercatat itu sempat merepotkan Jerman. Nah, kalau Curaçao bisa melakukan skema itu lagi melawan Ekuador Dan bertahan 90 menit. paling tidak imbang. Saya nggak ngomong menang. Iya. Tapi saya juga tetap anggapnya Curaçao juga bakal sulit menang. Paling nggak bisa ngerepotin Jerman. Ngerepotin Ekuador. Ekuador. Oke, kalau begitu kita lihat Opta prediction-nya dulu untuk Ekuador versus Curaçao. wow, Itu 44% loh. 4,7. 4,7%. Emang sebegitunya kah di atas kertas sebenarnya? Iyalah. Iya sih. Emang iya ya. Apalagi kan kemarin habis kalah banyak juga. jadi Ya. pasti. Semakin jauh prediksinya. Oke. Nah, Iya. semakin jauh prediksi dari Opta, dari kalian? Waduh, skor ya. Iya dong. Ekuador. Wah. Ekuador. Siapa dulu? Mas Ridi dulu ya? Nah, lagi Sekarang dulu aku ya? boleh. Iya. Ekuador bisa menang di angka 3-0. Kasih kosong. Iya, kasih Ekuador kosong. 3-0. Kasih kosong. Jadi lawan siapa Bunuh sih? Aku diri jadi lagi. lupa. Ekuador bunuh diri lagi jangan-jangan. Enggak lah, kosong lah ya. Enggak lah. Enggak ya. Aku 4-0. Wah, 4-0. aku tadi mau itu ragu aku. Gak apa-apa. 4 sih aku kayaknya. Karena kan mengingat yang di match 2 ini kayaknya banyak tim-tim yang kecil-kecil gini malah golnya banyak. Jadi kayaknya ini akan banyak juga sih. 3-0, 4-0, Aldo. Sama. 3-0. 3-0. 3-0 aja. Nggak berani jauh-jauh. Sarah. Kayaknya aku 5-0. 1-0. Wah, 1-0. 1-0. Nggak yakin bakal ada pesta gol sih. Oke. Karena dari beberapa match kita yang harapkan ada pesta gol tuh nggak ada. Jadi aku udah pesimis aja kayaknya 1-0. Ya karena yang tidak diharapkan malah pesta gol. Oh Iya, iya, benar juga ya. Kemarin ya. Rame itu pesta golnya. Jadi tuh. mungkin ya 1-0. kita lihat aja besok pagi jam 7 kalau kalian bangun akankah ada terjadi pesta gol? Kita lihat langsung besok dan kita lanjut untuk pertandingan ini. Enggak, kamu kasih jam. Oh, ada jamnya. Jam 11 ya? Terakhir jam Besok 11. jam 11 siang. Tunisia versus Jepang. Tunisia versus Jepang. Ya, Mm-mm. ini pertandingan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Jadi Oh, pertandingan oke. ini tercatat sebagai pertandingan 1000. Itu aku bilang kayak di episode-episode kemarin bahwa semua hal-hal yang ikonik itu pasti tercatat di perhelatan Betul. Piala Dunia. Jadi pertandingan nanti malam ya berarti ya? Yes. Besok pagi. Besok pagi, Besok pagi. Mas. Itu Iya, berarti besok pagi jam 11. Tercatat pertandingan ke-1000. Oh. Pertandingan ke-1000 dengan Jepang yang akan Akankah Jepang? Itu. Kalau aku nih jelas Jepang ya. Ya, dan cuman uniknya di sini prediksi line up-nya nggak ada Kubo ya. Ya aku cedera kemarin. Cedera kan. ya? Pakai kursi Oh. roda kemarin dia di Mabuk. bukan Oh. nabrak. Kursi roda mabuk. Enggak. Itu. Ya, tapi Tunisia ini ternyata barusan mencat pelatihnya ya. Iya, karena dia langsung kalah kemarin langsung pecat pelatih. Terus ini kan ganti caretaker. Oh, Jadi Oh, ini kayaknya pelatih kayak- yang bawa Arab Saudi lawan Argentina menang itu Iya, dipecat. betul. Sabrina Mochi Oh. dipecat gara-gara kemarin kalah lawan Sweden 5-1. Oh, alah. Cat langsung. Iya, Jadi iya, kayaknya iya, mereka ya tapi antara mereka pengen membuktikan atau malah tambah chaos sih. Kayaknya yang Iya, kedua ya kayaknya ya. Nggak tahu mungkin ya cukup instan ya, nggak tahu caretakernya apakah bisa membuktikan karena Ya, visa lawannya asisten sih nggak mungkin hire orang baru lah iya, dia. asisten iya betul. Hire orang baru visanya aja nggak akan keluar kayaknya Ya. nggak keburu tuh. Iya. kemarin. Iya. Herr Renard Betul. namanya. Oke. Kalau gitu kita langsung lihat Opta prediction-nya dulu. Untuk wow. Wush. Ya, Jauh. jauh. Tapi memang sejauh itu kah?
Tunisia harusnya sih. Tunisia ini karakternya bukan hanya ya tipikalnya hanya mengandalkan ketahanan fisik, sedangkan Jepang ini kan kecepatan, transisi pemain cepat gitu ya. Terus skema permainan juga ya terbukti di pertandingan di Belanda kemarin juga. Lokernya rapi Jepang itu. Iya, ada yang bersih-bersih. Selalu deh mereka tuh keren banget. Attitude-nya asli. bagus, suka nabung. Kita puji-puji Jepang di sini. Ya. Jadi kita cari memang pasangan harus orang Jepang gitu berarti yang bagus. Karena rapi, Itu tadi kan bersih. rapi, bisa Apa bersih-bersih karena apa rumah. tadi sebelum bersih tadi? Rapi. Rapi. Rapi, betul. bersih. Iya, iya. Kenapa dong? Kamu dengernya apa? Apa yang lain? Ya cuman agak berisik biasanya. Iya. Oke. Soalnya sering suka ngomong. Suka ngomong. Suka ngobrol. Suka komplain mungkin ya. Iya. Iya. Oke. Daripada kemana-mana nih obrolannya mending prediksi skor. Aldo, ayo. Tunisia, Jepang. Kayaknya akan jauh karena Tunisia ini masuk Piala Dunia sebenarnya trennya bagus. Dia tidak kebobolan 1 gol pun kalau salah sama kualifikasi. Oke. Lalu kemudian tapi waktu uji coba terakhir lawan Belgia kalah. Kemasukan 5 gol. Sama Swedia kemarin juga 5 gol. Kayaknya dengan Jepang yang harusnya bisa lebih baik, mungkin nggak sebanyak itu tapi 4-0 buat Jepang. 4-0 buat Jepang. Kayaknya lawan Tunisia ya. 4-1 sih. 4-1. 4-1 ya. Kasih 1 ya. 4-1 Jepang. 2-0 Jepang. 2-0 Jepang. Iya, 2-0. Sejak kejadian Spanyol kita tuh berhati-hati semuanya. 2-0 ya Jepang ya. Untung Spanyol tuh pertandingannya setelah Portugal kemarin ya. Kalau kemarin tuh urutannya Portugal dulu baru Spanyol. Wih, Spanyol juga kena hujan. Di komennya salah. Benar, Mas. Benar banget. Kalau aku karena aku mempercayai mantan partner aku Diko Putranto banget, kayaknya Jepang menang 4-1. Diko Jepang. 4-1 sama kayak Jepang Kosem. banget dia. Jepang Dia lagi banget. belajar bahasa ini nih, bahasa Jerman ya. Ngapain lagu kita suka kebangsaan Jepang? Jepang. Dia lagi belajar lagu bahasa Jepang supaya bisa katanya. Jepang banget Kayaknya dia. udah bisa deh Mas, coba. Udah ya? Ini Itu coba lagunya tanyain apa? aja deh. Kokoro no Tomo. Bu. Bukan. Standar banget ya. Standar banget dia belajar bahasa Jepangnya. Ya, oke. Semoga prediksi kita mungkin akan ada yang salah, ada yang benar ya. Namanya juga prediksi versi kita masing-masing ya guys Yoi. ya. Kalau kalian juga punya prediksi atau kalian ada yang nggak setuju nih sama sama omongannya Mas Redi nih. Yang nggak santun, setuju nih. ngomongnya santun. Kamera ke sini. Enggak apa-apa. Enggak Kesini. apa-apa kalau enggak Kesini, enggak apa-apa kesini, kalau enggak kesini. setuju. Cuman ngomongnya yang santun. Nah, kamu tuh lawan bawa apa? Santun. Kalian tuh masih kecil, ini lawan bawa apa? Nggak, setelah dicek Instagramnya juga bapak-bapak juga ya. Gitu loh, tapi pakai fake account gitu. Aduh. Kopdar aja Mas. Yo, Bebe ngomong. Bion 9. Langsung call out. Bion 9. Call out netizen. Permisi kami pamit undur diri Oke. dulu ya kalau gitu. Aldo Langsung terima dikat aja. kasih, Mas Thank Redi you terima semuanya. kasih, Sam terima kasih. Thank Jangan you. lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Salah Umpan, sosial media kita ada di Instagram dan di TikTok di Ulf Media, dan juga ada Instagram Salah Umpan _ID. Jangan lupa di follow dan di share ke teman-teman kalian yang suka banget nonton Pildun. Oke, that's it for today. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya cuma di Salah Umpan. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.